Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang wacana bahasa Indonesia. Anda sudah mengetahui apa itu arti wacana? Ada yang sudah tahu? Baik, saudara, wacana itu adalah satuan bahasa di atas tataran kalimat ya, yang kita gunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Nah, oleh sebab itu satuan bahasa itu pada dasarnya dapat berupa rangkaian kalimat ataupun ujaran. Nah, wacana ini juga dapat berbentuk lisan ataupun tulis dan dapat juga bersifat transaksional ataupun interaksional. Nah, saudara, wacana ini memiliki jenisnya. Jenis-jenis wacana itu, yang pertama itu ada wacana ekspresif. Nah, wacana ekspresif ini apabila wacana itu bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi ya, seperti wacana pidato. Nah, itu namanya wacana ekspresif. Kemudian ada wacana fatis. Nah, wacana fatis ini apabila wacana itu bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi kita, seperti wacana perkenalan pada pesta, itu contohnya ya. Kemudian ada wacana informasional. Nah, ini apabila wacana itu bersumber pada pesan ataupun informasi, seperti wacana berita dalam media massa misalnya ya. Nah, itu contoh dari wacana informasional. Kemudian ada wacana estetik. Nah, saudara, apabila wacana itu bersumber pada pesan dengan tekanan keindahan pesan misalnya ya, seperti wacana puisi dan lagu, nah itu dinamakan wacana estetik. Lalu ada juga wacana direktif. Nah, wacana ini apabila wacana itu diarahkan pada tindakan ataupun reaksi dari mitra tutur kita ataupun pembaca ya. Contohnya ya wacana khotbah. Nah, itu saudara, sebetulnya berdasarkan saluran komunikasinya, wacana itu dapat juga kita bedakan atas wacana lisan dan wacana tulis. Nah, wacana lisan itu pada dasarnya memiliki ciri adanya penutur dan mitra tutur ya. Nah, bahasa yang dituturkan itu sebetulnya juga termasuk dan ahli tutur yang menandai giliran bicara juga itu ada di dalamnya. Sedangkan wacana tulis ini ditandai oleh adanya penulis dan pembaca. Nah, bahasa yang dituliskan dan juga penerapan sistem ejaannya. Nah, itu yang ada di dalam wacana tulis. Kemudian saudara, wacana itu dapat pula dibedakan berdasarkan cara pemaparannya. Nah, ini ada wacana naratif, ada wacana deskriptif, ada wacana ekspositoris, ada wacana argumentatif, ada wacana persuatif, dan juga ada wacana hortatoris dan wacana prosedural. Nah, saudara, kita akan membahas juga ini wacana lisan dan tulis. Karena nanti setelah pembelajaran selesai, Anda mampu membuat wacana tulis dan juga Anda mampu menyampaikan wacana lisan ya. Nah, jadi Anda nanti akan terampil di dalam membuat wacana baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian saudara, berdasarkan saluran yang kita gunakan dalam berkomunikasi, sebetulnya wacana tadi seperti yang saya sampaikan di atas bahwa wacana itu terdiri atas wacana tulis dan juga wacana lisan. Nah, wacana lisan itu sebetulnya berbeda dari wacana tulis. Nah, kalau wacana lisan ini cenderung kurang terstruktur atau gramatikal ya, kurang gramatikal. Kemudian penataan subordinatifnya lebih sedikit ya. Lalu jarang menggunakan piranti hubung. Misalnya piranti hubungnya ini alat kohesi
ya seperti dan, atau, dan sebagainya. Kemudian prasa benda itu tidak panjang dan berstruktur topik komen ya. Lalu sebaliknya kalau wacana tulis ini cenderung gramatikal dia. Nah, oleh sebab itu penataan subordinatif lebih banyak, kemudian menggunakan piranti hubung, termasuk frase benda panjang ya, dan berstruktur subjek predikat. Nah, saudara, saya sangat berharap ini nanti mahasiswa ataupun anak berkebutuhan khusus juga ya, termasuk mahasiswa yang belajar tentang wacana ini, yang kuliah di PLB, pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, ini harus menguasai persyaratan terbentuknya wacana. Nah, saudara, penggunaan bahasa pada dasarnya dapat berupa rangkaian kalimat atau rangkaian ujaran. Ini meskipun wacana itu dapat berupa satu kalimat atau ujaran. Nah, wacana ini berupa rangkaian kalimat atau ujaran itu sebetulnya harus kita pertimbangkan ya, prinsip-prinsip tertentunya, termasuk prinsip keutuhan dan prinsip kepaduan. Keutuhan itu unity, sedangkan kepaduan itu coherence ya. Nah, saudara, pada dasarnya wacana dikatakan utuh sebetulnya apabila kalimat-kalimat dalam wacana itu mendukung satu topik yang sedang kita bicarakan. Sedangkan wacana itu dikatakan padu apabila kalimat-kalimat yang kita susun itu secara teratur dan sistematis ya, sehingga menunjukkan keruntutan ide yang diungkapkan. Nah, itu perbedaan antara wacana itu ya, wacana utuh dan wacana padu tadi itu. Nah, kemudian saudara, kita akan melihat bagaimana sebetulnya kohesi wacana bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, ini anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu juga Anda sampaikan bahwa kohesi itu pada dasarnya mengacu pada hubungan antar bagian dalam sebuah teks yang ditandai oleh penggunaan unsur bahasa sebagai pengikatnya. Nah, kohesi itu sebetulnya merupakan salah satu unsur pembentuk koherensi ya. Oleh sebab itu, dalam sebuah teks perlu Anda ketahui bahwa koherensi ini lebih penting dari kohesi. Namun, bukan berarti kohesi itu tidak penting. Perlu dipahami betul ini, bahwa jenis alat kohesi itu pada dasarnya ada 3, yaitu substitusi, konjungsi, dan leksikal. Nah, bagaimana dengan koherensi wacana bahasa Indonesia? Saudara, anak-anak berkebutuhan khusus juga perlu Anda sampaikan bahwa koherensi adalah kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana. Oleh sebab itu, kohesi ini merupakan salah satu cara untuk membentuk koherensi ya. Nah, cara lain itu adalah menggunakan bentuk-bentuk yang mempunyai hubungan parataksis dan hipotaksis. Nah, ini hubungan parataksis itu dapat diciptakan dengan menggunakan pernyataan ataupun gagasan yang sejajar. Sedangkan dan juga subordinatif, maksud saya ya. Jadi sejajar dan subordinatif. Jadi berarti koordinatif dan subordinatif. Nah, penataan koordinatif itu berarti kita itu menata ide yang sejajar secara beruntun. Nah, itu sebetulnya sangat enak dibaca nantinya, makanya coherence ya. Nah, kemudian di dalam semantik bahasa Indonesia ini juga Anda sebagai calon guru pendidikan luar biasa, calon guru sekolah luar biasa tentunya, calon guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus harus memahami juga tentang wacana monolog, dialog, dan polilog. Nah, berdasarkan jumlah peserta yang terlibat pembicaraan dalam komunikasi itu pada dasarnya ada 3 jenis wacana ya, yaitu wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. Nah, bila dalam suatu komunikasi itu hanya ada satu pembicara dan tidak ada balikan langsung dari peserta yang lain, maka wacana yang dihasilkan itu disebut dengan wacana monolog ya.
Nah, bila peserta dalam komunikasi itu ada 2 orang dan terjadi pergantian peran dari pembicara menjadi pendengar atau sebaliknya, maka wacana yang dibentuknya disebut dialog. Paham ya? Nah, jika peserta dalam komunikasi itu lebih dari 2 orang dan terjadi pergantian peran, maka wacana yang dihasilkan itu disebut wacana polilog. Paham ya? Baik, saudara, dilihat dari sudut pandang tujuan berkomunikasi, maka kita juga mengenal adanya wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, wacana persuasi, dan wacana narasi. Nah, wacana deskripsi ini bertujuan membentuk suatu citra ya, imajinasi kita tentang sesuatu hal pada penerima pesan. Nah, jadi wacana deskripsi ini nanti ketika orang yang mendengarnya, ini seolah-olah mereka itu ikut merasakan, menikmati apa yang dideskripsikan oleh si pembicaranya. Nah, kemudian saudara, aspek kejiwaan yang dapat mencerna wacana narasi itu adalah emosi ya. Nah, kalau wacana deskripsi tadi ya tentu saja adanya imajinasi. Nah, sebetulnya wacana narasi juga ya menggunakan imajinasi, tetapi lebih kepada mencerna apa yang disebut aspek kejiwaan ya, yang dapat mencerna wacana narasi itu sebetulnya emosinya. Nah, kemudian sedangkan wacana eksposisi itu bertujuan untuk menerangkan suatu hal kepada penerima itu agar yang bersangkutan memahaminya. Lalu wacana eksposisi ini dapat berisi konsep-konsep dan logika yang harus kita ikuti ini ya. Jadi logika dan konsep tersebut harus diikuti oleh penerima pesan. Jadi kita itu memberikan ya paparan kepada si pendengar, lalu pendengar itu menerima pesan kita itu, itulah sebetulnya pesan yang mereka terima. Ya. Kemudian saudara, ada wacana yang lainnya, wacana eksposisi ini juga ya diperlukan proses berpikir. Nah, saudara, wacana eksposisi dapat berisi konsep-konsep tadi itu, konsep, kemudian logika ya. Nah, oleh sebab itu pada dasarnya wacana eksposisi ini sebetulnya wacana yang bertujuan untuk menyampaikan ya, bisa berupa informasi kepada si pendengarnya, namun tidak untuk mempengaruhi si pendengar. Dia hanya menyampaikan informasi untuk menambah wawasan si pendengarnya. Jadi itu wacana eksposisi. Nah, sedangkan wacana argumentasi itu sebetulnya bertujuan mempengaruhi pembaca atau pendengar itu ya, agar menerima pernyataan yang dipertahankan. Nah, sebetulnya itu kita itu tujuannya meyakinkan si pembaca apa yang kita sampaikan, atau meyakinkan si pembicara apa yang kita sampaikan itu adalah benar adanya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, itulah wacana argumentasi. Nah, untuk mempertahankan argumen kita itu tentu saja diperlukan bukti yang mendukung ya. Kemudian juga hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai bukti ya. Kemudian wacana persuasi. Nah, ini bertujuan mempengaruhi penerima pesan agar melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan penyampai pesan. Maksudnya itu apa yang disampaikan oleh pembicara, itulah yang disampaikan, yang akan dilakukan oleh si penerima pesan tadi itu. Jadi ada tindak lanjutnya. Nah, ketika kita menyampaikan mari menabung, nanti yang mendengar atau lawan bicara kita akan melakukan
melaksanakan menabung begitu. Nah, saudara, perlu diketahui bahwa untuk mempengaruhi ini tentunya dalam wacana persuasi ini digunakan segala upaya ya yang memungkinkan penerima pesan tersebut terpengaruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, wacana persuasi itu kadang kala menggunakan alasan yang tidak rasional ya. Nah itu. Nah terakhir wacana narasi. Wacana narasi ini merupakan satu jenis wacana yang berisi cerita ya. Oleh karena itu unsur-unsur yang biasa ada dalam narasi itu sebetulnya adalah unsur waktu, kemudian pelaku dan juga peristiwa. Nah saudara, pada dasarnya jadi kalau kita lihat jenis wacana tadi, kita lihat dengan tujuan berkomunikasinya ya. Jadi kita mengenal ada 5 macam wacana. Nah ini harus Anda kuasai betul. Wacana ini, wacana deskripsi, sebetulnya wacana kalau kita urutkan ini ya, wacana deskripsi, wacana narasi, wacana eksposisi, wacana argumentasi dan wacana persuasi. Jadi kalau saya ulangi bahwa wacana yang sering kita gunakan sehari-hari ini contohnya wacana deskripsi. Jadi wacana deskripsi ini bertujuan untuk ya menjelaskan kepada si pendengar ya, itu kalau dibicarakan kepada penulis, mohon maaf, kepada pembaca kalau ditulis itu ya, bahwa apa yang kita deskripsikan itu seolah-olah dirasakan, dinikmati oleh si pembacanya ataupun pendengarnya. Nah seperti itu. Kemudian wacana narasi. Nah wacana narasi ini saudara, wacana yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa, kejadian ya berdasarkan urutan kronologis. Nah, di sana tentu saja ada alurnya, ada unsur ceritanya, ada tokohnya ya, penokohan, ada waktunya dan lain sebagainya. Jadi saudara, di sana yang jelas ada penceritaan pada wacana narasi. Nah, silakan saja bisa Anda menulis misalnya tentang novel, cerpen, ya naskah drama dan sebagainya, termasuk Anda menceritakan tentang cerita di novel, cerpen, naskah drama dan sebagainya. Itu ya. Nah, kemudian ya namanya cerita bisa juga cerita lisan maupun cerita tulisan kan? Nah, kemudian wacana eksposisi. Wacana eksposisi ini tentu saja wacana yang bertujuan untuk menyampaikan informasi ya, untuk menyampaikan informasi kepada si ya pembaca kalau ditulis ataupun kepada si pendengar kalau dibicarakan atau dilisankan. Nah, itu agar si pembaca ataupun pendengar ini dapat menambah pengetahuannya, dapat menambah pengalamannya ya. Nah itu, tapi bukan untuk mempengaruhi si pembaca ataupun pendengarnya. Nah itu wacana eksposisi. Nah sedangkan wacana argumentasi, saudara, itu tadi sudah saya sampaikan, saya tegaskan kembali bahwa wacana argumentasi adalah wacana yang bertujuan untuk meyakinkan si pembaca ataupun si pendengar bahwa apa yang kita sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan kebenarannya ya. Jadi kita harus mampu meyakinkannya. Nah, contohnya kan seperti skripsi Anda ya, ataupun Anda menjelaskan tentang hasil penelitian Anda yang dapat dipertahankan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang terakhir itu adalah wacana persuasi. Nah, wacana persuasi ini adalah wacana yang bertujuan untuk mempengaruhi si pembaca atau si pendengar bahwa setelah mereka Anda sampaikan
itu wacana tersebut, mereka akan melaksanakan seperti apa yang Anda inginkan. Jadi saudara, wacana persuasi ini itu bertujuan untuk mempengaruhi si pembaca atau pendengar ya, agar menerima pernyataan tersebut yang tentu saja dipertahankan ya, baik yang didasarkan pada pertimbangan logika maupun emosional. Nah, oleh sebab itu pada wacana persuasi ini tujuannya tidak lain agar si pembaca atau pendengar mengikuti keinginan si penulisnya atau si pembicaranya. Itu sebetulnya. Baik saudara, saya kira untuk penjelasan wacana bahasa Indonesia ini cukup demikian. Saya kira tidak begitu sulit ya. Silakan saja Anda buat sebuah rangkuman untuk wacana bahasa Indonesia ini. Kemudian nanti rangkumannya Anda kirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Saya yakin Anda akan memahami tentang wacana bahasa Indonesia ini dan mampu untuk mengajarkannya atau memberikan penjelasan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada bedanya ya dengan anak normal, hanya saja kan bagaimana cara Anda menjelaskan sesuai dengan ya kemampuan yang Anda miliki. Jadi bagi yang tunanetra ya dengan berbicara, kemudian bagi yang tunarungu mungkin dengan cara menulis, kemudian menggunakan bahasa tubuh juga ya, bahasa isyarat. Kemudian kalau bagi tunagrahita, saya kira ini akan lebih mudah lagi, bisa menggunakan bahasa tulis maupun bahasa lisan ya. Ya, saya kira demikian saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya sampai ketemu perkuliahan berikutnya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.